Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan ini dan nanti bisa saling berkolaborasi. Salam salam tak lupa juga kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjasa besar kepada kita umat Islam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Adapun kegiatan kita hari ini adalah pendampingan individu 2 dengan agenda mendiskusikan cita-cita atau visi kepada murid di masa yang akan datang. Diskusi kita hari ini akan dipimpin oleh calon guru penggerak angkatan 10 Pak Burhan. Nanti di sini saya hanya sebagai moderator saja, Bapak Ibu. Kekuasaan penuh itu berada di tangan Pak Burhan. Jadi mau diapakan nanti diskusi ini itu terserah Pak Burhan ya Bapak Ibu ya. Sedikit mungkin pengantar dari saya Bapak Ibu. Nanti kita akan mendiskusikan isi sekolah. Hasil dari diskusi hari ini Bapak Ibu itu nanti dikembalikan lagi ke warga sekolah, mau dipakai atau tidak. Yang jelas nanti di sini Pak Burhan selaku calon guru penggerak, beliau akan merefleksi kembali apakah visi sekolah yang sudah ada ini sudah terpenuhi belum standar kurikulum merdekanya, apakah sudah mencakup belum profil pelajaran Pancasila di dalamnya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sedikit mungkin visi ini merupakan cita-cita Bapak Ibu, cita-cita kita sebagai pendidik atau sebagai guru terhadap anak didik kita, terhadap murid. Mau diapakan murid kita? Mau dibawa kemana murid kita? Jadi kita guru harus punya cita-cita. Nah, cita-cita ini dituangkan dalam visi dari Bapak Ibu. Jadi sasaran kita itu adalah murid. Jadi kita membuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu harus berpengaruh atau efeknya tetap terhadap murid untuk perkembangan murid Bapak Ibu. Jadi biarkan nanti di dalam kegiatan ini Bapak Ibu berpartisipasi aktif, bersuara tidak apa-apa, jangan takut bersuara Bapak Ibu supaya diskusi hari ini tidak diam atau monoton ya. Nah, jadi nanti Pak Burhannya pun selaku pemimpin diskusi bukan berarti Pak Burhannya yang harus berbicara dari awal sampai akhir, tidak. Nanti tetap diserahkan ke forum seperti apa maunya visi sekolah itu nanti dipakai jika ada perubahan boleh, jika tidak ada perubahan juga boleh, tergantung kesepakatan Bapak Ibu di dalam diskusi ini. Baik Bapak Ibu, untuk sementara mungkin saja pengantar dari saya. Forum sebenarnya saya serahkan kepada Pak Burhan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 5 Barminta, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek Program Guru Penggerak Angkatan 10 Kepulauan Meranti tahun 2024. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 5 Barminta, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita telah
diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang kelas 3 ini untuk sama-sama mendiskusikan tentang visi dan prakasa perubahan. Mudah-mudahan diskusi kita ini berjalan dengan baik dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita menghadiahkan kehadiran Imam Alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi, kita akan mendapat syafaat yang masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk membuka acara ini, ya, mari sama-sama kita bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Kepala Sekolah dapat waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama makhluk. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang juga ikut serta dalam acara pembimbingan individu yang kedua ya. Baiklah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tengah acara pembimbingan individu untuk Pak Burhan dalam CGP. Kedua kalinya selawat serta salam pada kita hadirkan pembimbingan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya sedikit menyampaikan yaitu kami di sini Bu bangga mempunyai teman yang ada di CGP karena melalui beliau dengan kolaborasinya kami banyak tahu tentang ilmu pendidikan, mungkin khususnya di praktek pembelajaran, karena beliau banyak juga memberikan ilmu yang didapatkan melalui calon guru penggerak. Berkolaborasi dengan teman-teman itu selalu sangat baik karena beliau berbagi ilmu dengan kami. Kami juga berterima kasih kepada Pak Burhan yang telah sudi berbagi ilmu dengan kami di sini dan kawan-kawannya. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan dapat digunakan sebaik-baik khususnya dalam ilmu pendidikan dalam proses pembelajaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan untuk Ibu Kepala Sekolah, dan terima kasih juga atas dukungannya. Semoga niat baik itu semua akan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali diskusi kita, ada pertanyaan tematik, apa itu visi? Nah, tentu Bapak Ibu punya definisi tersendiri tentang visi itu sendiri. Jadi untuk menjawab apa itu visi, tentunya kita sudah punya kira-kira ide-ide atau pengalaman tentang visi itu sendiri. Kepada Bapak Ibu yang mau memberi tanggapan, silakan. Sebelum kita lanjut kepada diskusi, tentu kita harus mengetahui pula apa sebenarnya visi itu sendiri. Ya, gimana Bapak Ibu?
Ibu Ima, visi itu apa Bu? Menurut pengalaman Ibu selama mengajar, tentu Ibu sudah punya pengalaman tentang visi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk visi, menurut pendapat saya, visi ini adalah suatu gagasan ataupun ide yang ingin kita sampaikan melalui suatu organisasi misalnya, yang tujuannya untuk kepentingan kita bersama. Ya, terima kasih ya. Visi. Terima kasih kami aturkan untuk Ibu Ima atau Vera Imawati bahwa visi itu adalah suatu apa Bu tadi? Gagasan ya, suatu gagasan atau ide-ide ya untuk suatu tujuan tertentu. Itulah visi. Atau ada dari Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya atau tanggapannya tentang visi itu sendiri? Silakan ya. Ada? Ayah, silakan Ibu Desi Puspasanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya visi itu mungkin suatu tujuan yang ingin kita capai Ya. sesuai dengan misi yang kita rencanakan. Ya, itulah visi. Menurut Ibu Desi, visi itu adalah suatu tujuan yang hendak kita capai, ya, sesuai dengan misi yang direncanakan. Nah, terima kasih Bu ya telah memberikan tanggapan. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video animasi ya, video animasi ini yang ada kaitannya dengan visi ya. Ada kaitan dengan visi. Mari sama-sama kita tonton dan setelah video ini berakhir nanti saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapannya. Yuk kita saksikan ya. Ya, sabar baik. Ini mungkin untuk jaringan kita tak pakai jaringan lagi, kita yang manual gitu. Yang offline dulu.
Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita menonton video animasi tadi, kira-kira apa tanggapan dari Bapak dan Ibu yang ada kaitannya dengan visi yang kita bahas? Silakan. Ya, silakan Bu, Ibu Firda. Baik, saya akan memberi tanggapan pada video yang kita lihat tadi. Ya. Itu untuk mencapai suatu tujuan yang baik, yang sukses, itu tidak semulus yang kita pikirkan. Ya. Banyak kendala-kendala. Jadi kalau visi untuk sekolah itu tentu ada kendala, contoh pada murid. Jadi harus kerjasama antara guru dengan siswa atau antara guru dengan guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Firda Isma. Di sini saya tarik benang merah bahwa untuk mencapai visi itu tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan, halangan, hambatan yang harus kita lalui agar visi itu tercapai. Kira-kira demikian, Bu ya. Ya, selanjutnya mungkin dari Ibu Tuti Lestari mungkin tanggapan? Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita perhatikan dari cerita tersebut itu tadi, sama seperti Ibu Dayang pikirkan, untuk mencapai suatu visi atau cita-cita itu bukanlah sangat mudah, hal yang mudah ya. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu untuk mencapai cita-cita kedepannya. Jadi apapun rintangannya harus kita lalui juga, tidak semudah membalik telapak tangan lah ibaratnya gitu. Nah, juga kalau di sini kita perhatikan untuk mencapai suatu cita-cita membutuhkan proses, membutuhkan pengorbanan, harus berusaha, pantang menyerah. Itu juga untuk visi-visi kedepannya juga kita harus berkomunikasi juga bersama-sama majelis guru yang lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya kepada Ibu Tuti yang telah memberi tanggapan bahwa untuk mencapai visi itu tidaklah mudah. Kemudian kita banyak tantangan, hambatan, halangan. Kemudian jangan berputus asa. Nah, itu yang saya garis bawahi dari Ibu Tuti ini. Jangan berputus asa sebelum, jangan berhenti sebelum visi itu tercapai. Nah, kira demikian. Atau masih ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Nah, baik, terima kasih. Lanjut. Apa itu visi? Nah, ini yang telah saya sampaikan tadi ya. Visi itu adalah cita-cita bersama. Jadi cita-cita kita bersama.
pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Jadi dalam visi. Jadi untuk menyusun visi ini harus ada kesepakatan seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, kita bisa melibatkan komite sekolah, kemudian juga perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat, juga bisa melibatkan siswa juga dalam penyusunan visi. Nah, itu untuk visi, apa itu visi, ya. Nah, baik Bapak Ibu, tujuan kita berdiskusi hari ini yaitu pertama untuk menemukan dan mencapai kesepakatan bersama visi dari jalur guru penggerak yang ada kolerasinya dengan visi sekolah. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang visi guru penggerak yang ada kolerasinya dengan visi sekolah. Kemudian menyusun visi sebagai acuan pedoman untuk standar keberhasilan sekolah. Jadi kalau kita ingin berhasil, tentu kita harus punya visi ke depannya. Kemana arah yang akan kita tuju? Apa harapan-harapan, cita-cita kita? Apa mimpi kita terhadap anak-anak didik kita? Jadi ini sangatlah penting supaya cita-cita kita ini tercapai. Tentu kita harus punya visi, ya. Yang ingin kita raih itu apa sebenarnya? Mau dikemanakan anak kita, ya? Apa mimpi kita terhadap anak didik kita? Tentu saja ini butuh kerjasama yang baik, butuh saling mendukung antara kita sesama warga sekolah. Nah, untuk menyusun visi guru penggerak ini harus berlandaskan profil pelajar Pancasila yang telah kita ketahui bersama bahwa untuk profil pelajar Pancasila ini ada terdapat beberapa unsur, ya, yang diantaranya adalah beriman, bertakwa, berluhur biasa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi unsur ini harus kita masukkan ke dalam visi yang akan kita susun. Itu oke, ya. Nah, setelah kita telusuri dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila ini, nah, untuk mewujudkan itu kita harus membuat atau membentuk prakarsa perubahan, ya, prakarsa perubahan terhadap tujuan kita untuk perbaikan terhadap anak-anak kita, ya, anak didik kita, supaya anak didik kita ini memiliki keinginan ataupun memiliki pengetahuan, kemudian dia berkarakter, memiliki setiap unsur daripada profil pelajar Pancasila ini harus kita buat pernyataan prakarsa perubahan itu di antara 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Dimensi mana yang akan kita tumbuhkan terhadap anak didik kita? Apakah itu dimensi yang pertama, ya, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan kita rubah, ya, anak-anak kita. Kemana arah tujuan kita yang sebenarnya? Kemudian apakah kita akan membuat prakarsa perubahan itu? Bagaimana anak kita bisa berkebinekaan global, membiasakan bergotong royong, kemudian menjadi anak mandiri atau bernalar kritis dan kreatif. Inilah
yang harus kita lakukan melalui tahapan bakja. Jadi tahapan bakja ini adalah model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi ini harus kita lewati nanti, ya. Harus kita setiap tahapan itu harus kita lakukan. Setelah visi kita buat, setelah visi kita sepakati, maka langkah-langkah selanjutnya adalah ini kita harus melakukan tahapan bakja ini. Nah, inilah tahapan bakja, yaitu dimulai dari buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J itu jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, untuk buat pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan. Kemudian tindakan yang diharapkan adalah pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapat dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas. Ini untuk tahapan yang pertama, buat pertanyaan. Nah, ambil pelajaran. Pertanyaan pada tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data. Jadi ini adalah tahap kedua, ambil pelajaran. Kita mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman saat kita mengajar anak-anak, saat kita mendidik anak-anak baik itu di kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian gali mimpi. Jadi kita harus punya mimpi untuk anak-anak. Jadi kita ingin menjadi seperti apa anak-anak kita yang kita inginkan itu. Apa cita-cita kita terhadap anak kita? Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana perasaan perubahan telah terwujud. Jadi kita bermimpi dulu. Bagaimana kalau cita-cita kita itu sudah terwujud? Kita bisa bayangkan, berimajinasi kita. Nah, itulah mimpi kita terhadap anak kita untuk masa yang akan datang. Kemudian jabarkan rencana. Apa rencana kita untuk mewujudkan visi itu tadi? Tentu kita punya berbagai rencana-rencana yang dapat membuat perubahan yang lebih baik terhadap anak-anak kita. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaan pertanyaan ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Kemudian tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP. SOP itu adalah satuan operasional prosedur. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sebagai acuan kita dalam mencapai tujuan, cita-cita kita, di sini kita akan melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita murid kita, tentang cita-cita untuk murid kita. Apa cita-cita kita untuk murid kita? Mari kita tuangkan dalam kalimat rumpang ini.
Isi Bu. Iya, Pak Ibu. Jadi nanti kalimatnya Ibu ya, misalnya kita memimpikan murid yang seperti apa. Boleh kata kuncinya saja mungkin nanti supaya tidak yang panjang kalimatnya kan. Iya. Kata kunci. Silakan Bu. Ditulis secara penumpang. Putih baik. Nanti belum putih. Ulang lagi. Salah tekan itu. Ya, untuk mengisi ini boleh berdoa belajar Pancasila, Bapak Ibu mungkin kartu yang kita kembangkan. Jadi kerja boleh maju pada fokus Pancasila dan dimensi-dimensi itu kita kan boleh menjadi acuan kita. Kira kita menunjukkan muridnya seperti apa. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa. Dan dasarnya boleh dari kalau kita belajar. Kondisi sekolah juga dipertimbangkan Bapak Ibu ya. Sedangkan tak sesuai nih di bulan kita tapi mungkin tak cocok untuk dipertimbangkan. Sesuai dengan kondisi Bu ya. Masih Pak? Masih ya Bu? Belum.
Yang simpel aja Pak, mengingat waktu, yang simpel aja, yang penting kalimat itu bisa dipahami, ya. Yang sudah siap, silakan dibaca kalimat numpang yang telah ditulis. Silakan Pak. Dan untuk Jota, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dengan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid yang beretika dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah seorang insan yang bisa dibentuk di sekolah. Kita mengutamakan akhlak yang mulia dan baik, sehingga murid di sekolah kita sadar betul bahwa jika akhlak yang mulia dan baik harus dimiliki oleh setiap siswa kita. Warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan akhlak yang baik, mulia, perlu kerjasama antara warga sekolah dan siswa. Sehingga warga di sekolah ini paham bahwa anak yang akhlaknya mulia tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah, tetapi di tempat umum juga. Ya, aplaus ya untuk Ibu Firda semua. Kalimatnya sudah, rupanya sudah rampung ya. Sudah rampung. Lanjut ya, Ibu siapa lagi yang sudah? Ya. Silakan dibacakan. Ya, Ibu Desi Puspasati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid yang berakhlak, santun kepada guru serta soleh atau solehah. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki banyak karakter. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dan kebutuhan murid serta kenyamanan lingkungan dalam belajar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat dibutuhkan oleh mereka untuk menumbuhkan cita-citanya. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk memberi motivasi dan kemampuan atas kemampuan anak dalam mewujudkan cita-citanya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendekatan kepada siswa, kasih sayang, dan kenyamanan lingkungan mampu mewujudkan bakat atau karakter anak dalam mewujudkan cita-citanya. Oke, terima kasih ya. Aplaus untuk Ibu yang telah memberikan tanggapannya, yang telah membacakan kalimat rumpang ya, tentang cita-cita untuk murid. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita perhatikan visi dari Sekolah SD Negeri 5 Permintang. Ini adalah visi kita ya. Terwujudnya peserta didik yang cerdas, disiplin, dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah visi dari SD 5 Permintang. Untuk pertanyaan pemantiknya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Gimana kira-kira Bu? Belum sempurna ya, kata Ibu Vera Romawati. Maka kalau belum sempurna, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah ini? Kira-kira ada nggak Bu? Ada ya yang ditambahkan ya dari visi sekolah SD Negeri 5 ini. Jika iya, apa saja? Nah ini yang akan kita diskusikan, visi sekolah kita untuk kedepannya. Jadi visi sekolah ini
harus berdasarkan atau berdasarkan ini ya, profil pelajar Pancasila. Amin. Yang pertama Visi itu. yang visi awal. Nah, visi awal ya, yang kita lihat kembali. Visi awal itu adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, disiplin dan berakhlak mulia. Cerdas, disiplin, dan berakhlak. Cerdas, disiplin, dan berakhlak. Nah, itu visi awalnya. Berarti belum sesuai dengan Cita-cita. Belum sesuai dengan cita-cita ya. profil Pancasila itu belum nyambung. Belum nyambung katanya. Itu ada akhlaknya juga kan Bu? Ya, ini sih akhlak mulia ada. Berarti dimensi berakhlak mulia sudah ada. Disiplin sudah. Disiplin sudah. Disiplin itu masuk dimensi mana tuh? Karakter mungkin. Karakter ya, berkarakter ya, disiplin ya. Cerdas ya. Masuk dimensi mana Bu? Cerdas. Cerdas masuk ke dimensi Kita lihat ya, dimensi profil Pancasila itu. bernalar kritis. Ya, bernalar kritis ya, itu masuk cerdas ya, yang masuk. Masuk ke situ mas. Ya, berarti yang belum apa Bu? Yang belum gitu. Gotong royong Gotong royong belum masuk ya. belum. Gotong royong Kreatif. apa tuh? Kreatif ya. Jadi inilah kita diskusikan. Bolehnya Ibu orek dulu ya. Kira-kira visi itu seperti apa ya? Visi kita ke depannya. Berkebinekaan belum juga Pak ya? Ya belum masuk, berkebinekaan belum. Nah, boleh silakan Ibu orek dulu di kertasnya. Visi yang akan kita susun untuk kedepannya. Kalau sudah Ibu orek bisa Ibu sampaikan ya. Kita bahas sama-sama visi yang telah Ibu tulis itu. Kira nih Bu, untuk tahap awal, kira visinya 2 tahun berjalan nanti ini kan boleh nih 2 tahun kalau dia sudah tercapai, boleh kita ganti lagi visinya. 2 tahun, Bu. Iya, dia 2 tahun setiap 2 tahun. Kalau sudah berjalan nih visinya sudah tercapai nih, boleh diganti. Mungkin di tahap awal ini mau diambil 2 karakter dulu, 2 dimensi dulu boleh. Jadi kan kita fokus ke karakter anak mungkin ke beriman dan bertakwa itu karena ini paling penting ya Bu ya. Anak karakternya harus dibentuk dulu untuk tahap awal. Kalau karakternya sudah baik, saya pikir yang lain itu udah mudah aja nanti gampang aja kan. Nah, jadi mungkin keimanannya dulu yang kita tata di awal. Jadi masukkan dulu yang keimanannya, dimensi keimanan itu dimasukkan dulu. 2 dimensi mungkin di awal, nanti setelah 2 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, berarti anak kita karakternya sudah baik ini, ya kan? Berarti keenam dimensi itu tidak harus dimasukkan Bu ya, tidak harus dimasukkan. Karena kan dia tergantung ketercapaian kita, kondisi di lapangan kita seperti apa. Kalau sekolah-sekolah yang sudah memang bagus, mungkin mereka bisa 166-nya Bapak, karena mereka karakter anaknya itu sudah bagus, ya kan? Mereka sudah anak-anaknya cerdas atau kreatif, mereka tidak perlu lagi bimbingan penuh dari kita, sudah berjalan, bisa 66 itu masuk. Tapi untuk kondisi kita, terkadang kan kalau kita di daerah ini kan sama saya pikir semuanya, ya kan kita perlu usaha keras untuk membentuk karakter anak, karena mereka punya latar belakang berbeda, Bapak Ibu kan. Jadi kalau rasanya kita tidak tercapai semua dimensi, yang tercapai ini dulu, berapa dimensi kita masukkan. Berarti yang utama yang kedua berakhlak mulia ya. Iya, karena memang keimanan itu yang paling penting dimensinya. Yang Iya. Nanti baru kita tuangkan dalam misi kita atau prakasa perubahan. Kalau kami kan biasanya dibentuk di situ di apa? Dirumuskan di prakasa perubahan. Tapi di sini kita buat prakasa perubahannya Pak ya. Karena agak lama kan prosesnya. Boleh misi nanti. Untuk mencapai akhlak mulia itu apa aja yang bisa kita lakukan di misi itu? Misalnya membuat program
mencapai dimensi karakter tadi atau dimensi keimanan tadi. Berarti perilaku yang mencerminkan visi tadi ya. Untuk mencapai visi, kira-kira inisiatifnya apa? Ide-ide yang akan kita lakukan itu masukkan dalam visi kita, Pak. Sehingga nanti 2 tahun ke depan kita fokus di situ. Setelah 2 tahun, ternyata 50% atau 60% anak sudah bagus nih menurut kita. Ganti visi baru, rumuskan visi baru lagi. Sehingga kita ada tujuan atau cita-cita kita itu membentuk anak, Pak. Tidak setiap tahap bukan seumur hidup kepala sekolahnya atau sekolahnya itu berjalan mulai dari bangun sekolah sampai akhir besok, itulah visinya. Jadi kita lari, yang guru pandai-pandai guru lah masuk kelas, ya kan, dengan tujuan masing-masing. Visi pandai-pandai istilah di dinding gitu kan. Kan selama ini kita seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi arah kita tidak tahu kemana nih. Nanti pergantian kepala sekolah kita tetap juga bingung kemana arahnya nih, gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan visi tadi, cita-cita tadi, supaya kita satu sekolah ini, satu warga sekolah sama cita-cita kita. Membentuk anak seperti apa yang kita inginkan, yang ingin kita dulukan. Terus jangan lupa juga nanti kalau memang rapor mutu perlu kita perhatikan juga rapor mutunya. Mungkin literasi atau apa, masukkan di situ sekali Bapak Ibu. Jadi pedoman kita lapor mutu ya. Boleh rapor mutu. Sekolah, ya. Karena kita juga seiring kan Pak. Nah, begitu. Iya. Nanti kan tinggal dituangkan di misi, Bu. Untuk di misi nanti kita mencapai apa yang akan kita lakukan di sekolah. Seperti apa pengembangannya nanti untuk mencapai kecerdasan itu. Melakukan bimbingan. Peduli lingkungan lah Bu, kalau sini masuk. Iya boleh. Kalau masih Iya deh. Iya, sebabnya lingkungan kok. lingkungan sekolah ya. Lingkungan sama. Nanti kalau lingkungan seperti ini, berarti Bapak Ibu kan harus membuat nanti sebuah diskusi dengan wali murid. Nanti berarti kan di misi kita kita masukkan membuat kolaborasi, menjalin kolaborasi dengan wali murid. Boleh untuk seperti apa nanti maunya lingkungan kita. Itu juga masih cukup bisa. Jadi nanti ibu mahasiswanya juga kan mudah nih, oh ini terbentuk visi baru. Tinggal lagi kan buat berita acaranya kalau memang dipakai gitu kan. Tinggal buat formalitasnya, panggil komite, panggil elemen-elemen yang terkait ya ibu ya. Tinggal disampaikan visi baru kita ini karena kan perubahan ini seperti Bu ya. Iya Bu. Nanti panggil buat berita acara segala macam kalau berhasil visi kita hari ini yang barunya gitu. Jadi nanti tidak perlu lama-lama lagi dirumuskan di tim besarnya nanti gitu kan. Karena dia 2 tahun sekali itu boleh diganti visinya kalau memang sudah tercapai. Oh 2 tahun ini visi kita membentuk karakter anak dan meningkatkan literasi anak misalnya. 2 tahun berjalan ternyata tercapai visi kita, boleh bervisi baru lagi selanjutnya. Ini apa? Baca Bu. Dibacakan dulu ya, nanti kita bahas bersama. Nanti baru disimpulkan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk visi kita ini di sini setelah kami diskusikan, ini kita ambil dari
yang sesuai dengan profil Pancasila itu kita ambil 3 aja dulu. 3 dimensi, Pak. Ya, 3 dimensinya dulu. Yaitu visinya adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, disiplin, cerdas, dan peduli lingkungan. Lebih kurang itu aja dulu, Pak. Ya, terima kasih, Pak ya. Iya. Dan Bu, Pak Ibu. Agak materi. Backgroundnya begini. Nah, itu Bu. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, cerdas, dan peduli lingkungan. Gimana, Bapak Ibu? Bu sekolah? Gimana, Bu? Mungkin ada masukan? Kalau sudah beriman berakhlak mulia itu sudah berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa itu ya. Ada yang lain, Bu Ibu? Sudah, Ibu? Sudah sepakat? Ada masukan yang lain mungkin? Atau mungkin ada masukan yang lain? Ibu Tuti? Pak Awe itu. Pak Awe. Pak Awe video fotografer. Ibu ada masukan mungkin, Bu? Visi itu Bu. Macam mana visi itu? Kita ambil 3 dulu. Atau Ibu buat sekolah ya? Mungkin ada harapannya? Oh ya? Mungkin saya lanjutkan ke misi, Pak. Beberapa satu ini, tapi di dalam misinya saja. Misinya saja. Nah, baik Bapak Ibu, isi pendukung gerak kita adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, disiplin, cerdas, dan peduli lingkungan. Jadi mudah-mudahan visi ini juga bisa dipakai ya, untuk bukan sekedar visi pendukung gerak, tetapi menjadi visi sekolah kita di SD Negeri 5 Margonda ini. Buat identik Pak, langsung ke sekolah dulu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan visi. Kira-kira perilaku apa yang mencerminkan visi kita tadi? Yaitu terdapat ada beberapa dimensi. Yaitu pertama dimensi beriman berakhlak mulia. Ini berkarakter ya, berkarakter dan berkebinekaan global dan untuk yang peduli lingkungan nih, maksud mana nih? Gotong royong Pak. Gotong royong ya, gotong royong. Ya. Apa saja kira-kira perilaku yang mencerminkan visi tersebut? Mulai dari Kita ambil beriman ya, Beriman. cermin itu apa? Mungkin memberi salam ketika bertemu. Memberi salam ketika bertemu. Masukkan 5S itu Pak. Hah? 5S itu. S ya. 5S ya? Sopan, salam, sopan. Menjalankan Sudah diterapkan ya Bapak Ibu? Iya. 5S ya. Yang utama sekali itu lah Bu. Begitu anak ketemu baik dengan guru. Udah berjalan ya Bu? Dengan guru lah yang jelasnya di sekolah nih. Iya. Dia menyapa, kemudian salam bisa. Bersalaman gitu kan? Ini siapa? Senyum, salam, salam, sopan. Ini sudah berjalan ya Pak?
Alhamdulillah Bu, untuk ini sudah Ya, konsisten Pak, ya, konsisten. konsisten. Untuk yang kedua Bu, Jadi untuk mencerminkan keimanan dan akhlak tadi Bu, selain itu Saling menghormati atau menghargai? Sudah. karakter mungkin Karakter saling menghormati. di Ya. agamanya mungkin tak ada pelaksanaan. Kalau kemarin kalau suci itu dia ada pelaksanaan duha misalnya gitu. Agama mungkin ini yasinan. Ya, Ada konsisten juga ya Pak ya. ya Konsisten, Bu. setiap Sama Bu, setiap minggu. Itu ada ujian. Anak diajarkan untuk berlimpah Bu. Limpah, yasinan, limpah, bersedekah. Ada lagi Bu, untuk ini kita ya. Untuk beriman berakhlak dia 3 poin itu Bu ya. Iya boleh. Lanjut Pak. Lanjut apa lagi Pak? Disiplin. Disiplin. Berpakaian seragam ya. Pakaian seragam. Termasuk Bu ya, berpakaian seragam. Iya, iya. Jadi sertifikat keselamatan. Datang tepat waktu. Datang dan pulang Seragam wajib. lengkap ya, lengkap ya. Berpakaian seragam lengkap. Datang dan pulang pulang. Datang. Pulang. Tepat waktu. Disiplin. Datang aja pulang pun tepat waktu. Sudah cabut ya Bu ya. Iya Bu. Kadang-kadang ya kalau Kalau datang aja kan cabut ya. Oke, lanjut Pak. Ada lagi Bu? Disiplin. Disiplinan itu ya. Cerdas ya. Maksudnya cerdas. Boleh. Yang kedua tadi? Apa tuh? Cerdasnya dulu. Cerdas. Kalau peduli lingkungan tadi berdoa. Kalau cerdas ini Bu, kalau ke anak SD misalnya lancar membaca, terus itu boleh Bu. Boleh Bu, tak masalah. Kan anak dari kelas 1 kan Bu ya. Literasi. Iya. Nanti yang kelas tinggi baru berprestasi di bidang akademik dan Dia boleh akademik. cerdasnya akademik non akademik boleh. Nah, Apa kira-kira yang akademik dulu misalnya? Atau ini kalau untuk itu tadi, untuk peduli lingkungan tadi, baru namanya Peduli lingkungan itu yang terakhir. menjaga kebersihan. menjaga kebersihan, Kebersihan lingkungan. lingkungan. Ini cerdas dulu, cerdas dulu. Itu dulu. Sesuai dengan visi kita tadi dan disiplin, cerdas, baru peduli lingkungan. Ini peduli lingkungan yang terakhir. Terakhir ya? Yang Nah, kebersihan itu. Iya, yang peduli lingkungan terakhir. Oke. Setelah, Oke. ini cerdas dulu, Apa tuh? berprestasi. Berprestasi. Kalau lancar membaca dan menulis, tulis perlu ditulis nggak tuh Bu? Literasi. Literasi. Literasi numerasi itu boleh. Literasi Tulis, Pak. Berprestasi. Baru berprestasi. Berprestasi. Prestasi. Bidang akademik gitu ya. Dan akademik. Ya. Olimpiade tuh kan Bu ya? Olimpiade masuklah tuh dengan akademik dan Ya, akademik. bidang akademik. Nah, Bu, ada lagi? Kayak gitu. Kalau ini sudah berjalan, Pak, 2 tahun ke depan udah mulai bagus ini kan kita kan karakternya. 2 tahun ke depan tinggal kita tingkatkan apa lagi. Iya, Bu. Masukkan lagi yang belum masuk dulu ya. Tingkatkan lagi. Kalau ini kan udah berjalan ya, udah menjadi budaya sama anak-anak nih. Nah, Nanti 2 tahun ke depan apa lagi isi kita. Iya. Jadi 2 tahun sekali harus diubah, Pak. Boleh dirubah Pak. Kalau sudah berhasil. Sudah berhasil. Kalau tidak berhasil, sampai semua umur. Pakai seumur masih dijadinya. Tapi kan supaya kita ada motivasi kan Pak. Biasanya lagi rencana kita nih kita apalagi buat kemana anak-anak gitu ya. Supaya kita semangat ke sekolah itu ya kan. Jadi nanti masing-masing guru kan punya turunannya itu visinya. Dari visi yang tadi, tentu masing-masing kita juga punya visi ke kelas ini untuk mencapai visi besar kita tadi. Apa yang menunjang, apa yang membantu kita agar tercapai visi besar tadi. Jadi kalau ada program ya Pak ya. Nanti dibentuk program gitu kan.
apa misi tadi apa tuh dari perilaku ini Pak, kira-kira apa misi kita? Dibuat garis besarnya Pak, misinya apa kira-kira? Satu. Misi ya, misi. Misi ada perubahan tadi ini udah masuk ke tadi nih Pak. Ini sudah loh ya. Nah, sudah masuk ke tadi perilaku yang mencerminkan itu semua Berarti misi itu. misi loh ya. Misi. Misi, benar misi. Berarti apa langkah kita ya untuk mencapai Ya, untuk yang 3 poin pertama tadi apa? Kira-kira kita kalau kita masuk dalam program apa dia programnya? misalnya program satu bersih mungkin Bu ya? Ya, seperti itu Pak. Boleh. Untuk mencapai visi kita tadi berdasarkan perilaku anak tadi atau perilaku yang kita cerminkan tadi itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jumat bersih ada satu bersih Bu? Itu kalau untuk lingkungan kan? Yang Ya, pertama tadi apa? Satu bersih ya. Jumat Yasinan. Jumat itu tak bersih. Mulai dari itu Pak, diurutkan aja. Oh ya sini. Urutkan bukan Pak. Hah? Lebih ke ini secara umum. Umum. Tadi kan ada yasinan, ada 5S, ada apa? Nah, kalau kita gabungkan dalam sebuah Apa nama program? iya. Program. Visi lama apa Pak? Ada visi lama. Misi lama ada. Misi yang lama. Misi Ada lama. tak Pak? Misi lama tadi, misi kita yang lama. Bukan Pak misi. Yang lama bawah. Oh, misi yang lama. Yang ada misi tak situ. Oh, misi tak ada. Misi tempel. Ada. Karena ada pakai print kadang kan. Iya. Lama-lama kan dia pudar kadang buat dinding gitu kan. Sama kan pudar warnanya catnya itu. Boleh acuannya ke misi lama Pak, boleh. Oh, jadi nampak. Apa Bu kira-kira Bu? Untuk Misi. misi yang pertama. Ya, supaya perilaku tadi itu dia konsisten dilakukan dulu. Tentu kita harus ada poin-poin misinya, ya kan? Supaya konsisten dilakukan. Nanti takutnya ibu kajiannya udah pindah, tak dibuat lagi nih, gitu kan? Jangan gitu ya, karena dengan misi dia tertempel ada. Oh, baru capsule baru tahu deh, oh ini misinya namanya sekolah ini. Jadi tak perlu lagi di apa namanya dirubah atau tidak melanjutkan, misalnya seperti itu kan? Ada legalitasnya. Yang lainnya Ada yang dan baru jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dengan kalimat rungkam cita-cita untuk murid. Ya. Kita mimpikan murid yang beretika dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah seorang insan yang bisa dibentuk di sekolah. Kita mengutamakan akhlak yang mulia dan baik, sehingga murid di sekolah kita sadar betul bahwa jika akhlak yang mulia dan baik harus dimiliki oleh setiap siswa kita. Warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan akhlak yang baik, mulia, perlu kerjasama antara warga sekolah dan siswa. Sehingga
warga di sekolah ini paham bahwa anak yang akhlaknya mulia tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah, tetapi di tempat umum juga. Ya, aplaus ya untuk Ibu Firda semua. Kalimatnya sudah rupanya sudah rampung ya. Sudah rampung. Lanjut ya. Ibu siapa lagi yang sudah ya? Silakan dibacakan. Ya, Ibu Desi Puspasati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid yang berakhlak, santun kepada guru serta soleh atau solehah. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki banyak karakter. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dan kebutuhan murid serta kenyamanan lingkungan dalam belajar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat dibutuhkan oleh mereka untuk menumbuhkan cita-citanya. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk memberi motivasi dan kemampuan atas kemampuan anak dalam mewujudkan cita-citanya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendekatan kepada siswa, kasih sayang, dan kenyamanan lingkungan mampu mewujudkan bakat atau karakter anak dalam mewujudkan cita-citanya. Oke, terima kasih ya. Aplaus untuk Ibu yang telah memberikan tanggapannya, yang telah membacakan kalimat Rupang ya, tentang cita-cita untuk murid. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita perhatikan visi dari Sekolah SD Negeri 5 Permintang. Ini adalah visi kita ya. Terwujudnya peserta didik yang cerdas, disiplin, dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah visi dari SD 5 Permintang. Untuk pertanyaan pemantiknya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Gimana kira Bu? Belum sempurna ya, kata Ibu Vera M. Romawati. Maka kalau belum sempurna, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah ini? Kira-kira ada nggak Bu? Ada ya yang ditambahkan ya dari visi sekolah SD Negeri 5 ini. Jika iya, apa saja? Nah, ini yang akan kita diskusikan visi sekolah kita untuk kedepannya. Jadi visi sekolah ini harus berdasarkan atau berdasarkan ini ya, profil pelajar Pancasila. Amin. Yang pertama Visi itu. yang visi awal. Nah, visi awal ya, yang kita lihat kembali. Visi awal kita adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, disiplin, dan berakhlak mulia. Cerdas, disiplin, dan berakhlak. Cerdas, disiplin, dan berakhlak. Nah, itu visi awalnya. Berarti belum sesuai dengan cita-cita. Belum sesuai dengan cita-cita ya. Profil Pancasila itu belum nyambung. Belum nyambung katanya. Ya, ini sih akhlak mulia ada. Berarti dimensi berakhlak mulia sudah ada. Disiplin sudah. Disiplin sudah. Disiplin itu masuk dimensi mana tuh? Karakter ya, berkarakter ya, disiplin ya. Cerdas ya. Masuk dimensi mana Bu? Cerdas. Cerdas masuk ke dimensi. Kita lihat ya dimensi profil pada Pancasila itu.
Ya, bernalar kritis, ya, itu masuk cerdas ya, yang masuk. Masuk ke situ mas. Ya, berarti yang belum apa Bu? Yang belum. Gotong royong? Gotong royong belum masuk ya? Belum. Gotong royong, Kreatif. apa itu kreatif ya? Jadi inilah kita diskusikan. Bolehnya Ibu orek-orek dulu ya? Kira-kira visi itu seperti apa ya? Visi kita ke depannya. Berkebinekaan belum juga Pak ya? Ya belum masuk, berkebinekaan belum. Nah. Boleh silakan Ibu orek-orek dulu di kertasnya visi yang akan kita susun untuk kedepannya. Kalau sudah Ibu orek bisa Ibu sampaikan ya. Kita bahas sama-sama visi yang telah Ibu tulis itu. Bilang Ibu untuk tahap awal, kira visinya 2 tahun berjalan nanti ini kan boleh di 2 tahun kalau dia sudah tercapai, boleh kita ganti lagi visinya. 2 tahun, ya, dia 2 tahun setiap 2 tahun. Kalau sudah berjalan nih visinya sudah tercapai nih, boleh diganti. Mungkin di tahap awal ini mau diambil 2 karakter dulu, 2 dimensi dulu boleh. Jadi kan kita fokus ke karakter anak mungkin ke beriman dan bertakwa itu, karena ini paling penting ya Bu ya. Anak karakternya harus dibentuk dulu untuk tahap awal. Kalau karakternya sudah baik, saya pikir yang lain itu udah mudah aja nanti, gampang aja kan. Nah, jadi mungkin keimanannya dulu yang kita tata di awal. Jadi masukkan dulu yang keimanannya, dimensi keimanan itu dimasukkan dulu. 2 dimensi mungkin di awal, nanti setelah 2 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, berarti anak kita karakternya sudah baik ini, ya kan? Berarti ke-6 dimensi itu tidak harus dimasukkan ya? Tidak harus dimasukkan. Karena kan dia tergantung ketercapaian kita, kondisi di lapangan kita seperti apa. Kalau sekolah-sekolah yang sudah memang bagus, mungkin mereka bisa 106-nya Bapak, karena mereka karakter anaknya mungkin sudah bagus, ya kan? Mereka sudah anak-anak cerdas atau kreatif, mereka tidak perlu lagi bimbingan penuh dari kita, sudah berjalan, bisa 6 itu masuk. Terus kondisi kita, terkadang kan kalau kita di daerah ini kan sama, saya pikir semuanya, ya kan, kita perlu usaha keras untuk membentuk karakter anak, karena mereka punya latar belakang berbeda, Bapak Ibu kan. Jadi kalau rasanya kita tidak tercapai semua dimensi, yang tercapai aja dulu, berapa dimensi kita masukkan. Berarti yang utamanya itu berangkat ya. Karena memang keimanan itu yang paling penting dimensinya. Yang paling akurat. Iya. Nanti baru kita tuangkan dalam misi kita atau prakasa perubahan. Kalau kami kan biasanya dibentuk di situ di apa? Dirumuskan di prakasa perubahan. Tapi di sini mungkin tak perlu kita buat prakasa perubahannya Pak ya. Karena agak lama kan prosesnya. Boleh misi nanti. Untuk mencapai akhlak mulia itu apa aja yang bisa kita lakukan di misi itu? Misalnya membuat program keagamaan gitu-gitu kan. Nah, dimensi kita nanti untuk mencapai dimensi karakter tadi atau dimensi keimanan tadi. Berarti perilaku yang mencerminkan visi tadi ya. Untuk mencapai visi, kira-kira inisiatifnya apa? Ide-ide yang akan kita lakukan itu masukkan dalam misi kita Pak. Sehingga nanti 2 tahun ke depan kita fokus di situ. Setelah 2 tahun, ternyata 50% atau 60% anak sudah bagus nih menurut kita. Ganti visi baru, rumuskan visi baru lagi. Sehingga kita ada tujuan atau cita-cita kita itu membentuk anak Pak. Tidak setiap tahap bukan seumur hidup kepala sekolahnya atau sekolahnya itu berjalan mulai dari bangun sekolah sampai akhir besok, itulah visinya. Jadi kita lari, yang guru pandai-pandai guru lah masuk kelas, ya kan, dengan tujuan masing-masing. Visi pandai-pandai visi lah di dinding gitu kan. Kan selama ini kita seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi arah kita tidak tahu kemana nih. Nanti pergantian kepala sekolah dia tetap juga bingung kemana arahnya nih, gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan visi tadi, cita-cita tadi, supaya kita satu sekolah ini, satu warga sekolah sama cita-cita kita. Membentuk anak seperti apa yang kita inginkan, yang ingin kita dudukan. Terus jangan lupa juga nanti
kalau memang rapor mutu perlu kita perhatikan juga rapor mutunya. Mungkin literasi atau apa, masukkan di situ sekali Bapak Ibu. Jadi pedoman kita lapor mutu ya. Boleh rapor mutu. Sekolah, ya. Nah, kita juga seiring kan Pak. Iya. Nanti kan tinggal dituangkan di misi Bu. Untuk di misi nanti nanti kerjanya kerjanya apa yang akan kita lakukan di sekolah. Seperti apa pengembangannya nanti mencapai kecerdasan itu. Melakukan bimbingan. Peduli lingkungan lah Bu, kalau sini masuk. Iya boleh. Kalau memang Iya kan? Iya, Sebabnya lingkungan kok. lingkungan sekolah ya. Lingkungan sama. Nanti kalau lingkungan seperti ini, berarti Bapak Ibu kan harus membuat nanti sebuah diskusi dengan wali murid. Nanti berarti kan di misi kita juga masukkan membuat kolaborasi, menjalin kolaborasi dengan wali murid. Boleh untuk seperti apa nanti maunya lingkungan kita. Itu juga masih tahu Ibu. Jadi Ibu soalnya juga kan mudah nih, oh ini terbentuk visi baru. Tinggal lagi kan buat berita acaranya kalau memang dipakai gitu kan. Tinggal buat formalitasnya, panggil komite, panggil elemen-elemen yang terkait ya Ibu ya. Tinggal disampaikan visi baru kita ini karena kan perubahan ini seperti Bu ya. Iya Bu. Nanti panggil buat berita acara segala macam kalau memang berhasil visi kita hari ini yang barunya gitu. Jadi nanti tidak perlu lama-lama lagi dirumuskan di tim besarnya nanti gitu kan. Karena dia 2 tahun sekali itu boleh diganti visinya kalau memang sudah tercapai. Oh 2 tahun ini visi kita membentuk karakter anak dan meningkatkan literasi anak misalnya. 2 tahun berjalan ternyata tercapai visi kita, boleh bervisi baru lagi selanjutnya. Ini apa? Baca Bu. Dibacakan dulu ya, nanti kita bahas bersama. Nanti baru disimpulkan Pak ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk visi kita ini di sini setelah kami diskusikan, ini kita ambil dari yang sesuai dengan profil Pancasila itu kita ambil 3 aja Bu. 3 dimensi Bu. Ya, 3 dimensinya dulu. Yaitu visinya adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, disiplin, cerdas, dan peduli lingkungan. Lebih kurang itu aja dulu Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Iya. Tak nampak. Dan Bu, tangan Bu. Tak nampak. Sabar, agak mata. Backgroundnya begini. Nah, ada Bu. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, cerdas, dan peduli lingkungan. Gimana? Bu sekolah? Gimana Bu? Mungkin ada masukan?
kalau sudah beriman berakhlak mulia sudah berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa itu ya. Ada yang lain Ibu? Sudah, Ibu? Sudah sepakat? Ada masukan yang lain mungkin? Atau mungkin ada masukan yang lain? Ibu Tuti? Pak Awet itu. Pak Awet. Pak Awet video fotografer. Ibu ada masukan mungkin Bu? Visi itu Bu. Macam mana visi itu? Kita ambil 3 dulu. Atau Ibu bukan sekolah ya? Mungkin ada harapannya? Oh ya? Mungkin sedangkan komisi Pak. Beberapa satu orang tapi di dalam misi saja. Nah, baik Bapak Ibu, visi pendukung gerak kita adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, disiplin, cerdas dan peduli lingkungan. Jadi mudah-mudahan visi ini juga bisa dipakai ya untuk bukan sekedar visi pendukung gerak, tetapi menjadi visi sekolah kita di SD Negeri 5 Bermendang ini. Boleh diganti Pak sampai di sekolah. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan visi. Kira-kira perilaku apa yang mencerminkan visi kita tadi? Yaitu terdapat ada beberapa dimensi. Yaitu pertama dimensi beriman dan berakhlak mulia. Ini berkarakter ya, berkarakter dan berkebinekaan global dan untuk yang peduli lingkungan nih maksud mana nih? Gotong royong Pak. Gotong royong ya? Gotong royong. Ya. Apa saja kira-kira perilaku yang mencerminkan visi tersebut? Mulai dari Kita ambil beriman ya, beriman. cermin itu apa? Oke, memberi salam ketika bertemu. Memberi salam ketika bertemu. Masukkan 5S itu Pak. Hah? 5S itu. S ya? 5S ya? Sopan, salam, sopan. Menerapkan Sudah diterapkan ya Bapak Ibu? Iya. 5S ya? Yang utama sekali itu lah Bu. 5S. Begitu anak ketemu, Ya. baik dengan guru. Udah berjalan ya Bu? Dengan guru lah yang jelasnya di sekolah nih. Iya. Ya, menyapa, kemudian salam. Bersalaman kita kan? Senyum apa? Salam. Senyum, salam, sopan, Ini sudah berjalan ya Pak? Alhamdulillah Bu, untuk ini sudah Dan konsisten Pak? ya? Konsisten? Konsisten. Untuk yang kedua Bu, Dari untuk mencerminkan keimanan dan akhlak tadi Bu, selain itu saling menghormati atau menghargai. Sudah. mungkin Karakter saling menghormati. Ya. agamanya mungkin tak ada pelaksanaan. Kalau kemarin kalau di situ dia ada pelaksanaan duha dan gitu agama mungkin ini yasinan Ya, konsisten juga ya Pak ya. ya, Konsisten, Bu. konsisten. Sama Bu, setiap ibu. Itu ada ujian. Anak diajarkan untuk berinfak Bu. Berinfak, ya. Yasinan, Pak. Ada lagi Bu? Untuk ini kita dah ya? Untuk beriman berakhlak mulia 3 poin itu Bu ya. Iya, boleh. Lanjut Pak. Lanjut apa lagi Pak? Disiplin. Disiplin. Berpakaian seragam ya.
pakai seragam. Masuk Bu ya, disuruh pakai seragam. Iya, iya. Jadi dari sini pakai seragam. Datang dan pulang waktu ya. Enggak. Seragam pakai seragam bentak. Datang dan pulang Datang. pulang. Apa itu? Datang aja pulang pun tepat waktu. Sudah cabut ya Bu ya. Iya Bu. Kadang-kadang ya Kalau datang aja kan cabut ya. Ada lagi, Bu? Disiplin itu ya. Cerdas ya. Maksudnya cerdas boleh. Yang kedua yang tadi? Apa? Kalau cerdas ini Bu, kalau ke anak SD misalnya lancar membaca, terus itu boleh Bu? Kan anak dari kelas 1 kan Bu ya? literasi. Nanti yang kelas tinggi baru berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. cerdasnya akademik non akademik boleh. Apa kira-kira yang akademiknya dulu misalnya? Atau ini kalau untuk itu tadi untuk peduli lingkungan itu Baru namanya Peduli lingkungan itu yang terakhir. menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan. Ini cerdas dulu. Cerdas dulu. Itu dulu. Sesuai dengan visi kita tadi dan disiplin, cerdas, baru peduli cerdas. Ini peduli lingkungan yang terakhir. Terakhir, ya? Ini yang peduli lingkungan terakhir. Oke. Setelah Oke. ini cerdas dulu, Apa tuh? berprestasi. Berprestasi. Kalau lancar membaca dan menulis itu perlu ditulis ya Bu? Literasi. Literasi numerasi itu boleh. Literasi Tulis Pak. Berarti. Baru berprestasi. Berprestasi. Prestasi. Bidang akademik ya. Dan Olimpiade tuh kan Bu ya? Jadi masuklah tuh dengan akademik dan akademik. Kenapa? Ada lagi? Begitu itu? Kalau ini sudah berjalan, Pak, 2 tahun ke depan udah mulai bagus nih kan, kita kan karakternya. 2 tahun ke depan tinggal kita tingkatkan apa lagi. Masukkan lagi yang belum masuk dulu ya. Kalau ini kan udah berjalan ya, udah menjadi budaya sama anak-anak nih. Nanti 2 tahun ke depan apa lagi isi kita. Iya. Jadi 2 tahun sekali harus dirubah. Pak? Boleh dirubah Pak. Kalau sudah berhasil. Sudah berhasil. Kalau tidak berhasil sampai seumur umur. Pakailah seumur umur. Masih menjadi yang Tapi kan supaya kita ada motivasi kan Pak. Biasanya lagi rencana kita nih, kita apalagi bawa kemana anak-anak kan gitu ya. Supaya kita semangat ke sekolah itu ya kan. Jadi nanti masing-masing guru kan punya turunannya itu visinya. Dari visi yang tadi, tentu masing-masing kita juga punya visi ke kelas ini untuk mencapai visi besar kita tadi. Apa yang menunjang, apa yang membantu kita agar tercapai visi besar tadi. Jadi kalau ada program ya Pak ya, nanti dibentuk program gitu kan, atau misi tadi apa tuh dari perilaku ini Pak, kira-kira apa misi kita dibuat garis besarnya Pak, misinya apa kira-kira? 1 Misi ya, misi. misi ada perubahan tadi dan masuk ke tadi Pak. Ini sudah boleh. Sudah masuk ke tadi perilaku yang mencerminkan itu semua. Berarti Misi. misi ya. Misi. Misi kita tulis misi. Berarti apa langkah-langkah kita ya untuk mencapai Ya, untuk yang 3 poin pertama tadi apa kira-kira kita kalau kita masukkan dalam program apa dia programnya? misalnya program satu bersih mungkin boleh. Ya, seperti itu Pak. Boleh. Untuk mencapai visi kita tadi berdasarkan perilaku anak tadi atau perilaku yang kita cerminkan tadi itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jumat bersih ada satu bersih. Itu kalau untuk lingkungan kan? Yang Ya, pertama tadi apa? Sabtu bersih ya. Jumat yasinan. Jumat itu tak bersih. Mulai dari itu Pak, diurutkan aja. Oh yasinan. Urutkan bukan Pak. Hah? Lebih ke ini secara umum. Ilmu. Tadi kan ada yasinan, ada 5S,
ada apa? Nah, kalau kita gabungkan dalam sebuah Apa nama program? iya. Program. Visi lama apa Pak? Ada visi lama? Misi lama ada? Misi yang lama nih. Misi Ada lama. nggak Pak? Misi lama tadi misi itu yang lama. Bukan Pak Misi. Yang lama bawah. Oh, misi itu lama. Yang ada misi di situ. Oh, misi ada? Misi tempel. Ada. Karena ada tempatnya print kadang kan. Iya. Lama-lama kan dia pudar kadang buat dinding gitu kan. Sama kan pudar warnanya catnya itu. Masuk. Boleh acuannya ke misi lama Pak, boleh. Oh, ya, nampak itu. Kan situ. Nah, Apa Bu kira-kira Bu? Untuk Misi. misi yang pertama. Supaya perilaku tadi itu dia konsisten dilakukan dulu. Tentu kita harus ada poin-poin misinya, ya kan? Supaya konsisten dilakukan. Nanti takutnya ibu KFC-nya udah minta, ya kita dibuat lagi nih gitu kan? Nah, ya, karena dengan misi dia tertempel ada. Oh, pada KFC baru tahu deh, oh ini misinya sekolah ini. Jadi tak perlu lagi di apa namanya dirubah atau juga melanjutkan misalnya seperti itu kan? Ada legalitasnya lah. jadi yang lama Ada yang Karena kan selama ini kita misi itu yang penting udah adalah gitu kan. menjalankan atau menerapkan? Ya, kalau menjalankan itu seperti apa menjalankannya? Menjalankan. Tidak terlibat dalam program kita. Ini kan di majalah takwa. berarti menerapkan anak atau menerapkan nilai. Tadi kan itu kan visinya apa tadi Pak perilaku yang mencerminkan tadi Pak? Yasinan 5S berinfak, ya berinfak. Berarti ke misi dia menerapkan Nilai-nilai nilai agama dan akhlak dari akhlak agama. Untuk yang misi pertama Misi pertama, berarti kalau misi kedua disiplin diri. yang kedua tadi Disiplin dipakai cara datang tadi waktu aku berasa disiplin menjalankan peraturan sekolah, menjalankan peraturan sekolah. mungkin membiasakan Membiasakan. membiasakan Membiasakan peraturan yang legalitas boleh tergantung Bapak Ibu yang mana kalimatnya lebih mudah Bapak Ibu gitu ya. Lalu kenapa kita rumuskan bersama supaya bahasan itu dari Bapak Ibu Atau gini, menumbuhkan rasa Tanggung jawab. kesadaran diri tanggung jawab di situ itu termasuk tanggung jawab. dan tentang disiplin. Menumbuhkan
Membiasakan Menumbuhkan. Kemudian rasa kesadaran diri, tentang pentingnya hidup disiplin. boleh. Bisa, Pak? Itu kan kita yang buat, kita yang jalankan nanti ya kan. Itulah, Jadi bahasanya yang kita Kan pahamkan. kita menerapkan di sekolah bisa saja anak kita didik disiplin di mana-mana pun ibu ya. Ya. Kita terapkan di sekolah. Dua, tiga tiga, apa gitu lagi. Isu tak lagi. Cerdas lagi tak? Definisi cerdas. Ada lagi. Yang cerdas lagi ya. Cerdas. Ada atas tadi yang literasi ya. Literasi. Meningkatkan kemampuan literasi dan itu mungkin ini ya hubungan dengan rapor pendidikan ya kalau mungkin. Bagaimana kita mengulasnya? Ini hijau, merah. Hijau lah. Pendidikan sama dengan sekolah itu biasanya kuning paling tinggi. Nanti baru ada perbaikannya. Perlu kasur lah di sini sih. kerja buat apa Oh, kita baru ini tiga dulu. Meningkatkan apa? Meningkatkan ya, meningkatkan. meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi Meningkatkan secara berkesinambungan kemampuan. Secara bertahap. bertahap dan meningkatkan Tadi selain simulasi apa tadi? Prestasi bidang akademik. Gitu. Jadi Ini ada melangkung itu. kita semua ya. Ini kan itu kompetensi ya, kompetensi. ya, Ya. kompetensi Siswa. Kalau nak kita pakai bahasa kompetensi Ya. tingkat tinggi pula. Pada Tetap. Tingkat tinggi nak Setiap- faham. bidang ilmu dah, ya. Kira-kira. Baik, Pak. Wajar yang sesuai. Baik, Pak. suara dari Apa lagi? Ya, boleh. Dan cerdas sudah begitu dengan Sedang? lingkungan tadi sudah di lingkungan Ah, mau masuk membiasakan tentang loyang atau apa? Loyang bersih. Kita tadi membiasakan Aku pilih tadi. kalau kita buat membuang sampah pada tempatnya. Itu masuk ke role-nya nanti aturannya. Nah, untuk saudara B yang garis besar aja berarti ya membiasakan Membiasakan? ya. Atau membuat program Sabtu bersih. Gitu. Ah, boleh Itu juga. jadwalnya. Menerapkan Program Sabtu bersih Menerapkan. program. itu mereka kan membuat Membuat. Itu mengembangkan. Mengembangkan. mengembangkan aja lah. mengembangkan Masuk ke program Sabtu bersih. Satu. Kalau kita terapkan tak dikembangkan pula. jadi buat menerapkan mengembangkan Berarti ada programnya ya Pak Buran ya? Yo. Mengembangkan program. Saja programnya. Oh bu, kami sini bu anak bawa cara itu bu mencampur, ambil yang balik sampah bu betul kan. Mengembangkan Oh lingkungan program. kami. Kelompok Mengembangkan. Udah bagus pakai Bu, ya. Lain nak bahasa. mengembangkan program Sabtu bersih. Bagaimana? Apa yang paling cocok Ibu? Silakan. Lihat bahasanya mungkin atau apa sih? Kalau melaksanakan program Sabtu bersih, Boleh, tidak masalah. Tergantung kesepakatan ibu-ibu. punya Melaksana. Iya. Iya. Tidak masalah. Oh, benar, benar kan? Itu melaksanakan. melaksanakan. Oh, oke. Silakan ditampung. tidak mengembangkan Nanti jadi program lah. Bahasa apa? Bahasa yang malah. Mengembang. Masih ada lagi Pak Bulan?
Jalan Sabtu Bersih. Kok Bapak Ibu ada jalan tubuh dan main ya. Nanti kebanyakan misi. Silakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, usai sudah diskusi kita tentang visi dan prakarsa perubahan, di mana sebagai hasilnya adalah untuk visi kita ke depan adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakal mulia, disiplin, cerdas dan peduli lingkungan. Jadi adapun perilaku yang mencerminkan visi, pertama menerapkan 5S, yasinan, berimpak, berpakaian seragam lengkap, datang dan pulang tepat waktu, literasi dan numerasi, berprestasi bidang akademik dan akademik, menjaga kebersihan lingkungan. Adapun misi untuk mencapai visi ini adalah pertama menerapkan nilai-nilai agama dan akhlak karimah, dua menumbuhkan kesadaran diri tentang pentingnya hidup disiplin, tiga meningkatkan kompetensi siswa pada setiap bidang ilmu, dan yang terakhir melaksanakan program Sabtu Bersih. Alhamdulillah, mudah-mudahan visi ini dapat kita laksanakan dengan baik. Kita dapat bekerjasama dengan baik juga. Apa yang menjadi cita-cita kita dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bersamanya dan diskusinya. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak dan Ibu guru, khususnya kepada direktur sekolah telah mendukung penuh untuk kegiatan ini. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi